pertama, implementasi cloud computing atau komputasi awan. Dalam komputasi awan, kita dapat mengimplementasikannya di komputer kita dengan beberapa tahap. Yang pertama, penginstalan Proxmox, di mana kita harus menginstal Proxmox terlebih dahulu. Dan tahap kedua, penginstalan VirtualBox. Dan yang ketiga, implementasikan Proxmox dalam VirtualBox. Dan keempat, mengaplikasikan sistem operasi di VirtualBox. Oke, kita masuk di tahap pertama, penginstalan Proxmox. Kunjungi web proxmox.com, pilih download, lalu sesuaikan dengan perangkat kalian. File yang ingin kalian download, tunggu hingga download selesai. Tahap kedua, implementasikan Proxmox di dalam VirtualBox. Setelah VirtualBox selesai, diinstal, klik file dan klik saja next. Berikut tahap ketujuh, implementasikan Proxmox di dalam VirtualBox. Setelah selesai tahapan instalisasi, masukkan file Proxmox ke dalam VirtualBox. Yang pertama, pilih file Proxmox. Yang kedua, name, nama operation system yang kamu pakai. Yang ketiga, folder, tempat di mana menyimpan filemu. Yang keempat, ISO imager, OS yang akan kamu pakai. Tahap berikut, tentukan berapa banyak base memory dan prosesor yang digunakan. Tentukan juga storage-mu. Berikut tahap selanjutnya, masukkan ke bagian network, lalu pilih bagian attached to corporate adapter. Setelah selesai tahapan instalasi, masukkan file Proxmox ke dalam VirtualBox. Yang pertama, pilih file Proxmox. Yang kedua, pastikan setting semua versi seperti yang ada di foto ini, sesuai dengan kemauan dan kemampuan perangkat. Beberapa gambar berikut adalah sebagian contohnya. Setelah melakukan beberapa tahap tadi, sebelum lanjut ke langkah seterusnya, hapus ISO dengan cara masuk ke bagian storage, lalu pilih file Proxmox, ISO, lalu hapus dengan tekan disk di bagian kanan, lalu remove. Setelah melakukan beberapa tahap tadi, bisa disimpulkan, proyek kami adalah membuat server kita menjadi perusahaan butik. Setiap desainer bisa mengumpulkan hasil desainnya ke server perusahaan untuk dinilai dan disetujui oleh perusahaan desain mana yang cocok. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat virtual machine di dalam Proxmox-nya. Ya, di generalnya seperti ini. Kemudian kita buat next. Kemudian di bagian ISO image-nya kita pilih Windows. Karena yang kita pakai adalah Windows. Kemudian di type-nya juga kita pilih Microsoft Windows. Kemudian next. Kemudian di sistemnya. Nah, di sistem ini kita nanti akan mengatur sistemnya, sistem dari virtual machine-nya. Jadi di sini BIOS-nya kita ubah ke si BIOS, kemudian SCSI controller-nya kita pilih ke VMware PVSCSI. Oke, kemudian di ATPM-nya itu nggak usah di checklist. Ya, kemudian di mesinnya itu key 35 dan grafikernya dibiarin saja default. Oke. Kemudian di bagian disk, disknya ini kita pilih di busnya itu kita buat SATA. Kemudian itu saja. Ya, kemudian kita buat di disk ini kita buat busnya itu SATA, kemudian storage-nya tetap di local LVM, dan di disk size-nya ini sebenarnya bebas mau pilih berapa aja. Sini tetap 32. Kemudian change-nya kita pilih default aja, no change. Oke. Kemudian next ke bagian CPU. Oke, di bagian CPU ini kita type-nya itu kita pilih yang paling bawah. Ya, yaitu bagian host. Itu saja yang diubah di bagian CPU. Kemudian next, memorinya bebas kita pilih. Kemudian network-nya. Network ini kita pilih di modelnya itu Realtek RTL 8139. Kemudian bridge-nya itu VMBR. Kemudian VLAN-nya nggak usah. VLAN tag-nya nggak usah. Kemudian next. Ya, kita cek kembali. Ini bagian confirm-nya. Jadi kita buat finish. Di sini telah terbuat satu buah virtual machine ya di dalam servernya. Oke, nah ini terakhir. Jadi saya akan menjelaskan tentang project yang kami buat dalam server kami. Jadi project kami ini yaitu membuat server kami menjadi cloud
sebuah perusahaan butik. Jadi di perusahaan butik ini menggunakan cloud-nya untuk bisa mengumpulkan hasil desainnya ke server perusahaan untuk dinilai dan setujui oleh perusahaan desain mana yang lebih cocok untuk digunakan. Jadi di sini kami akan membuat sebuah desain ya melalui Canva. Nah, Canva-nya ini udah di dalam virtual mesinnya, di dalam servernya. Jadi para desainer-desainer bisa bekerja sama atau bisa saja mengerjakan proyek yang sama secara bergantian tugas untuk mengerjakan satu bagian. Nah, di sini di bagian membuat desain bajunya. Kita buat saja. Ini karena contoh ya, jadi kita buat menggunakan desain yang telah kami buat sebelumnya. Tinggal kami tempel ke bagian bajunya. Nah, jadi di sini saya jelaskan ulang ya, kenapa kami pilih project yang begini. Karena ini memenuhi semua kriteria cloud yang dibutuhkan. Jadi kriteria cloud itu ada. Project kami ini memenuhi semua karakteristik cloud computing. Yang pertama itu on-demand self-service, yaitu menyediakan sumber daya komputasi sendiri kapan saja. Jadi semua desainernya bisa kapan saja menggunakan komputasinya, menggunakan cloud computingnya. Kemudian yang kedua itu adalah broad network access. Layanan cloud-nya dapat diakses melalui jaringan internet dari berbagai perangkat dan lokasi. Jadi para desainernya ini bisa remote, bisa di mana saja mengerjakan desainnya. Jadi nggak usah datang ke kantornya untuk mengumpulkan desain ke servernya. Kemudian yang berikutnya adalah resource pooling, yaitu sumber daya komputasi milik penyedia cloud digabungkan atau di-pool dan digunakan bersama oleh banyak pengguna secara dinamis. Nah, jadi di sini kita servernya ini nggak diakses oleh satu perusahaannya aja. Jadi bisa diakses oleh banyak desainernya. Karena kami tahu di perusahaan butik pasti banyak desainer yang ingin mengumpulkan desain-desain mereka. Kemudian yang berikutnya karakteristiknya rapid elasticity, yaitu sumber daya cloud dapat ditambah dan dikurangi dengan cepat otomatis sesuai dengan kebutuhan bahkan dalam waktu singkat. Jadi cloudnya ini, servernya ini bisa diubah penyimpanannya. Semisal suatu kejadian, misalnya banyak yang ngumpul, para desainernya ini banyak ngumpul suatu project mereka, kemudian servernya ini nggak kuat, misalnya nggak bisa mengumpulkan lagi, sudah penuh, servernya ini sudah penuh. Jadi server ini bisa diubah, ditambah penyimpanannya atau dikurangi dengan cepat dan otomatis. Kemudian karakteristiknya yang terakhir itu adalah measure service, yaitu pengguna sumber daya cloud dapat diukur, dipantau, dan ditagihkan sesuai dengan pemakaian aktual. Jadi perusahaannya, yaitu pemegang kekuasaan servernya ini bisa memantau para desainer-desainernya itu kerja apa enggak. Ya, begitu. Jadi project yang kami buat ini memenuhi semua karakteristik cloud computing. Itulah mengapa kami memilih project yaitu perusahaan butik. Nah, jadi ini desain kami buat di virtual mesinnya, di dalam servernya, di dalam cloud-nya yang telah kami buat tadi. Jadi para desainer itu bisa di mana saja mengerjakannya. Seperti yang sekarang ini, saya mengerjakannya ini di rumah, sementara servernya ada di kampus. Ya, jadi kita bisa remote di mana aja. Karena ini sebagai simulasi, ya jadi saya jelaskan saja. Ini kemudian saya tambahkan sign. Oke, kita pilih ke bawah. Nah, ini kayaknya cocok. Mungkin saya pilih lagi ya, kurang.
untuk menambahkan desain-desain bajunya. Ini tinggal kita duplicate, kemudian kita taruh di bajunya tadi. Oke. Ya, jadi ini bajunya, desain bajunya sudah jadi. Saya ada 2 desain baju di sini. Oke, jadi ini karena sudah di dalam servernya, jadi kita sudah nggak usah ngumpuli lagi karena kita buka tadi di virtual machine, itu sudah masuk ke dalam virtual machine-nya. Jadi ini langsung perusahaan bisa akses desain-desain kita di dalam virtual machine-nya, di dalam server mereka. Jadi mereka tinggal masuk, kemudian cek di bagian virtual machine kita yang kita buat tadi di 103. Nah, ini langsung ada karena dalam situ kita pakai Windows-nya tadi. Ya baik, itu saja penjelasan terkait project yang kami buat. Sekian, terima kasih.